Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arasi Malikasari dengan NIM HN02221018 dengan koas Rizky Romazan. Izin mempresentasikan hasil kerja saya pada praktikum perencanaan dan percobaan analisis data. Di sini saya akan menjawab 2 soal dengan menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Untuk soal pertama, itu diketahui bahwa percobaan itu dilakukan di rumah kaca, sehingga termasuk dalam RAL. Kemudian ada 2 faktor, yaitu dosis pupuk CaCO3 sebagai K dan dosis pupuk fosfat sebagai P, sehingga percobaan ini menggunakan RALF dengan jumlah unit 36 unit karena percobaan ini dilakukan 4 ulangan. Kemudian untuk datanya sendiri sudah saya buat Excel untuk mempermudahkan saat memasukkan data ke dalam SPSS, karena SPSS ini basicnya tuh tampilannya tuh hampir mirip dengan Excel, cuma perbedaannya kalau di Excel itu bisa menggunakan koma, kalau di SPSS itu tidak support koma maupun spasi, jadi menggunakan titik. Langsung saja ke SPSS. Nah, di sini tuh ada tampil, kalau kita baru klik aplikasi nanti ada tulisan, ada tab, nanti kita pilih new dataset, dan nanti kalau new dataset nanti tampilannya seperti ini, ada data view dan variable view. Setelah itu soal nomor 1 ini kita copy dan dimasukkan ke data view. Karena untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan SPS yang sudah di copy soal nomor 1. Untuk data nomor 1 ini di variable view saya sudah menuliskan dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat ulangan, hasil pH tanah, hasil P tersedia, hasil N total, dan hasil produksi kacang tanah. Dimana itu selain faktorial ini menggunakan tipe yang numerik, dan untuk parameter menggunakan scale, selain itu menggunakan nominal. Nah, untuk values-nya sendiri saat itu saya gunakan untuk perwakilan K0, 2K1, 3K2. Kemudian yang dosis pupuk fosfat juga sama, satu itu untuk mewakili P0 hingga 3 mewakili P2. Kemudian ada ulangan, saya juga membuat itu 1 sebagai perwakilan ulangan 1 hingga 4 sebagai perwakilan ulangan 4. Kemudian kita ke analisis. Yang pertama itu analisis ANOVA, kita pilih tool analyze, kita pilih general linear model univariate, karena ini merupakan RALF, jadi ulangan tidak dimasukkan ke dalam fixed factor. Nah, untuk dependent variable ini menggunakan hasil parameter atau parameter. Kemudian untuk modelnya itu kita buat seperti ini, ada dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, dan interaksinya. Kemudian di continue, kemudian nyampus hook itu kita masukkan keduanya, kemudian mencentang LSD dan Duncan. Kemudian ada image, itu kita pilih overall, dan option itu pilih descriptive statistic. Kemudian kita oke. Nah, ini merupakan hasil data ANOVA, dimana itu kombinasi pupuk CaCO3 dengan pupuk fosfat itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pH, P itu terhadap P tersedia, karena pada nilai signifikan itu di bawah 0,01. Kemudian karena sangat signifikan atau signifikan itu berarti bisa dilanjutkan di uji lanjut atau rangkaian. Nah, pada tabel ini hasilnya itu dosis pupuk fosfat terbaik itu pada kode P2 dan P1, dimana P2 dan P1 itu tidak berbeda nyata, dan P0 dengan P2 itu berbeda nyata, tetapi untuk nilainya itu lebih
tinggi P2 dan P1, dimana artinya pada pengaplikasian pupuk fosfat yang optimal itu pada dosis P2. Kemudian terhadap dosis pupuk CaCO3 itu ketiganya itu berbeda nyata ya, karena ditunjukkan pada K0 pada kamar 1, K1 pada kamar 2, K2 pada kamar 3. Nah, untuk hasil pemberian pupuk yang CaCO3 yang paling optimal itu ada pada K2 karena memiliki nilai lebih tinggi dan berada pada kamar nomor 3. Oke, selanjutnya ada analisis pH. Kita keluarkan, kita masukkan pH, MF, terus kemudian oke. Nah, pada pH ini juga menghasilkan hasil yang sangat signifikan karena ditandai dengan hasilnya itu kurang dari 0,001. Oleh karena itu dilanjutkan uji Duncan atau uji lanjut. Nah, uji lanjutnya itu dosis pupuk fosfat yang optimal untuk yang mempengaruhi pH tanah itu pada kode P1, di mana kode P1 itu berada di kamar 2, sedangkan P0 dan P2 itu tidak berbeda nyata. Sehingga hasil pemberian pupuk fosfat terbaik itu dengan dosis P1. Kemudian dengan dosis pupuk CaCO3 itu pemberian dosis pupuk CaCO3 yang optimal yang mempengaruhi pH tanah itu pada K2. Oke, kita lanjut analisis. Kita keluarkan yang total overall. Nah, pada N total ini juga menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Kombinasi kedua pupuk itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap N total. Nah, dosis pupuk CaC3 yang optimal dalam mempengaruhi N total itu, N total dalam tanah itu pada dosis pupuk K2. Kemudian sedangkan pada dosis pupuk fosfat itu optimal pada kode dosis pupuk P1 dan P2, dan P0, P1, P2 itu tidak berbeda nyata. Kemudian kita lanjutkan ke analisis produksi kacang tanah. Nah, produksi kacang tanah itu kombinasi antara kedua pupuk itu menghasilkan hasil 0,003, di mana itu di antara 0,001 dan 0,005. Itu berarti hasilnya itu cukup signifikan. Kalau cukup signifikan berarti ada uji lanjut. Nah, untuk dosis pupuk fosfat yang optimal untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah itu ada pada K2 dengan hasil 42,7500. Sedangkan pupuk fosfat itu tidak berbeda nyata karena hanya memiliki ketiga kode itu pada satu kamar. Kemudian kita ke soal yang nomor B, yaitu korelasi. Kita pilih correlation, kemudian kita klik bivariate, kita masukkan kecuali ulangan. Udah, kita langsung oke. Kemudian ini muncul gambar tabel, itu ada bintang 2 dan bintang 1. Kalau bintang 2 itu saling mempengaruhi signifikan. Contoh pada pH tanah, parameter pH tanah itu
Dan kesimpulannya interaksi antara dosis pupuk CaCO3 dan dosis pupuk fosfat itu memberikan pengaruh terhadap pH tanah, P tersedia, N total dalam tanah, serta berpengaruh terhadap produksi kacang tanah. Oke, selanjutnya itu soal nomor 2, yaitu seorang peneliti melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Sumantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, pO, KTK, dan tinggi tanaman yang dibuat 4 blok. Jadi totalnya itu 36 sampel pengamatan. Untuk datanya itu ada tanpa pupuk, dengan pupuk anorganik ditambah organik, kemudian kelator itu ada tanpa kelator, kemudian isolat bakteri dan pupuk kompos. Untuk bloknya itu terdapat 4. Kemudian kita buat ke dalam bentuk Excel. Nah, ini sudah saya bentuk Excel dengan keterangan itu M0 itu untuk tanpa pupuk, M1 itu dengan pupuk anorganik, M2 dengan kombinasi anorganik dan organik, kemudian L0 itu tanpa kelator, kemudian L1 nya itu kelator berupa isolat bakteri, dan L2 itu kelatornya berupa pupuk kompos. Kemudian data ini kita copy ke SPSS. Nah, ini untuk datanya sudah saya copy, kemudian ke variable view, di mana pupuk dan kelator itu merupakan faktorial, jadi menggunakan string, dan measure-nya itu nominal. Kemudian untuk ulangan dan tinggi tanaman itu menggunakan numerik. Nah, untuk hasil parameternya itu menggunakan scale, sedangkan ulangan itu menggunakan nominal. Kemudian ke data view untuk dianalisis. Analisisnya itu sama, yakni menggunakan general linear model univariate. Kita masukkan faktor, yaitu pupuk kelator dan ulangan itu ke dalam fix faktor, sedangkan pH, bahan organik, KTK, tinggi tanaman yang merupakan parameter itu dimasukkan ke dependent variable. Kemudian kita ke model, ini ada yang dimasukkan itu ada pupuk kelator ulangan dan interaksi pupuk dan kelator. Kemudian ke post hoc, kita masukkan semuanya, kemudian kita mencentang ASD dan Duncan. Kemudian ada ECMA itu pakai yang overall, kemudian ke option itu centang yang deskriptif statistik, kemudian di OK. Nah, untuk pH sendiri itu kombinasi pupuk dan kelator itu menghasilkan signifikasi 0,261, dimana itu hasilnya itu lebih dari 0,05, sehingga tidak signifikan. Karena tidak signifikan itu berarti tidak dilakukan uji lanjut Duncan. Kemudian ke uji lanjut parameter lainnya itu kita masukkan bahan organik, kita image overall, continue, terus kemudian di OK. Nah, untuk kombinasi pupuk dan kelator itu mempengaruhi bahan organik itu secara sangat signifikan karena di bawah 0,01, atau ini lebih tepatnya sesuai ya 0,001. Kemudian karena ini sangat signifikan, kita lanjutkan ke uji Duncan. Nah, di sini itu pemberian dosis pupuk yang optimal itu pada M2 dan M1, karena pada M1 dan pada M0 dan M2 itu tidak berbeda nyata, sedangkan M2 dengan M1 itu berbeda nyata, sehingga
pemberian dosis pupuk yang optimal itu dengan kode M2 atau dengan pupuk anorganik ditambahkan dengan pupuk organik. Kemudian untuk kelator sendiri itu hasil yang optimal pemberiannya itu dengan kode L1 atau isolat bakteri, karena pada L0 dengan L1 itu menunjukkan hasil yang beda nyata. Kemudian kita lanjut ke analisis parameter KTK Emins lagi, kemudian oke. Nah, untuk KTK sendiri itu menunjukkan hasil 0,01 tepat, itu berarti sangat signifikan antara kombinasi pupuk dan kelator terhadap KTK dalam tanah, sehingga dilakukan uji lanjut. Nah, dosis pupuk kelator yang optimal yang dapat mempengaruhi KTK dalam tanah itu adalah kelator dengan kode L2 atau dengan pupuk kompos, karena antara L0 dan L2 itu menunjukkan hasil yang beda nyata, sedangkan L2 dan L1 itu tidak menunjukkan hasil yang beda nyata atau tidak berbeda nyata. Kemudian ulangan, ini ada kesalahan, kita ulangi. Kita ke model benar, kita minusnya itu kita cek satu-satu sudah benar. Nah, ini untuk kelatornya itu juga pada kode L2 itu dengan pupuk kompos. Oh iya, sedangkan dengan pupuk itu dengan M2 yaitu kombinasi pupuk anorganik dan organik. Kemudian ke analisis selanjutnya, kita masukkan tinggi, kita keluarkan dulu tinggi tanaman Emins. Nah, Emins ini menunjukkan hasil kombinasi pupuk dan kelator itu menunjukkan hasil 0,09, di mana 0,09 itu di atasnya 0,05 sehingga tidak signifikan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke uji lanjut. Kemudian kita ke korelasi itu kecuali ulangan kita masukkan, kemudian di oke. Nah, pada korelasi ini di mana bahan organik itu mempengaruhi parameter KTK di dalam tanah. Begitu juga sebaliknya, di mana KTK itu mempengaruhi bahan organik dalam tanah itu secara sangat signifikan, ditandai dengan bintang 2 dan mendekati angka nominal 1. Kombinasi antara pupuk dan kelator itu memberikan pengaruh terhadap bahan organik dan KTK dalam tanah, sedangkan terhadap tinggi tanaman dan pH kombinasi pupuk dan kelator itu tidak berpengaruh. Oke, lanjut, ini nanti di centangnya Agricol sama Doi Bio Research. Yang pertama itu kita akan analisis RALF itu. Yang pertama kemudian lihat data.
kemudian str, kita pilih ini, kemudian kita tulis RALF, enter, kemudian RALF tanda dolar, dosis pupuk as faktor lagi RALF lagi, ini tanda dolar, dosis pupuk, kita enter, kita ulangi lagi, ALF dolar pupuk fosfat as faktor, kemudian RALF lagi, terus tanda dolar, kemudian dosis pupuk, kemudian kita str RALF, kemudian bahannya summary, mari kita pilih RALF, enter, kemudian kita run. Ini udah terlihat datanya, P tersedia and total produksi, kemudian pH. Yang selanjutnya itu ada uji ANOVA dan lanjut. Nah, untuk uji ANOVA dan lanjut itu karena RALF, kita bagian ke help, kita pilih yang kita cari yang FCRD 2 faktor, kemudian itu ada use, ini kita copy, kita paste ke sini. Nah, untuk datanya ini kita pilih RALF, kemudian kurung koma 4 itu artinya pH ya, tadi yang tabel keempat ini tabel pH, kemudian faktornya itu RALF, kemudian tanda dosis, faktor kedua itu kita masukkan RALF dolar, kemudian dosis pupuk. Nah, untuk multiple choice nya itu bisa kita lihat di sini. Satu itu untuk LSD, kita akan menggunakan yang satu, kita kurung tutup, kita copy, kita ganti angka 5 itu P tersedia, kemudian ini kita copy, kemudian 5 kita ganti 6 itu di sini and total, kemudian kita copy, yang terakhir 7 itu tinggi tanaman, produksi kacang tanah. Kemudian kalau sudah kita run. Nah, hasilnya udah keluar. Kita yang pertama itu analisis, kan data-data kita tadi, kemudian ini data yang dari kita masukkan, yang lihat data, kemudian analisisnya. Yang pertama itu pH, itu menunjukkan kode yang tidak signifikan, kan ini PR nya itu lebih dari value, F nya itu 3, itu berarti bintang 3 itu sangat signifikan. Ini kodenya di bawah, karena nah ini value nya itu mendekati angka 1, dimana kalau P value itu mendekati angka 1 dalam uji normalitas itu berarti bisa dilanjutkan ke uji lanjut.
karena ini mendekati 1 berarti itu angkanya normal. Normality is not failed. Nah, untuk LSD sendiri hasilnya tuh 0,078, artinya tuh sangat signifikan. Nah, ini untuk apa? Untuk beda nyatanya, dimana pada K2 P2 dengan K2 P0 itu berbeda nyata. Kemudian yang kedua itu ada P tersedia. P tersedia itu sangat signifikan ya. Ini hasilnya lebih dari 1. Untuk value nya itu mendekati mendekati 1, itu 0,01, itu cukup normal. Kemudian LSD nya itu di bawah 1, ini LSD nya. Nah, ini untuk dependent variant of group, dimana P1, P2, P0 itu pada P2 dan P0 itu berbeda nyata, sedangkan P1 dan P2 itu tidak berbeda nyata. Artinya P1 itu kalau di sini P1 itu dosis pupuk fosfat 2 gram, kalau P2 itu 4,5 gram, itu menunjukkan hasil optimal terhadap P tersedia dalam tanah. Kemudian yang selanjutnya itu ada N total. Di sini N totalnya itu sangat kombinasi faktor A dan faktor B, ini pupuk CaCO3 dengan fosfat itu sangat signifikan. Nah, untuk P values nya itu mendekati 1 ya, 0,0276. Dilanjutkan uji lanjut. Nah, ini untuk apa? Pupuk optimal, pupuk P yang optimal itu ditunjukkan P1 kalau di sini itu 0 gram. Jadi tanpa pupuk dengan pupuk 5 gram itu menunjukkan beda nyata, dan hasil terbaiknya itu ada pada P1, karena penambahan 5 gram itu sudah menghasilkan hasil yang beda nyata dengan tanpa di pupuk fosfat. Nah, kalau untuk K-nya itu semuanya berbeda nyata, dan hasil paling optimal itu pada K2. Kemudian terhadap produksi kacang tanah itu sangat cukup signifikan, dimana itu P value nya itu mendekati angka 1. Kalau di sini tuh padanya tuh 0, itu 0,1, itu cukup signifikan. Ini tuh signifikan, not signifikan. Kemudian terhadap K itu CaCO3 itu hasil yang optimal tuh pemberian pada K2 di sini itu 4 gram CaCO3. Pemberian dosis CaCO3 sebanyak 4 gram itu memberikan hasil optimal terhadap produksi kacang tanah. Kemudian produksi kacang tanah yang dipengaruhi oleh pupuk dosis pupuk fosfat ini tidak dipengaruhi, karena ini kodenya itu sama ya, kode A, sehingga baik tanpa pupuk maupun dengan pupuk itu tidak memberikan hasil yang beda nyata. Kemudian sudah kita ke korelasi. Nah, korelasi itu kita
kita pakai rumus korelasi analisis RALF, correlation method analisis RALF. Kemudian ada ini correlation RALF, correlation RALF kita kasih 0,4 hingga 7. 3 itu pakainya titik 2, 7, kemudian koma, kita tulis metodenya sama dengan, terus kita kasih persen, kemudian kita enter dulu, kita tulis analisis RALF, kita enter, baru kita run. Nah ini tuh hasil korelasinya, dimana pH itu parameter pH itu sangat mempengaruhi P tersedia dalam tanah. Begitu juga sebaliknya, ini P tersedia dalam tanah itu juga sangat mempengaruhi ketersediaan P dalam tanah. Untuk kesimpulannya itu sama seperti RALF, dimana kombinasi antara pupuk CaCO3 dan RAL. CaCO3 dengan pupuk organik memiliki interaksi yang memberikan pengaruh terhadap pH tanah, P tersedia dalam tanah, N total dalam tanah, dan berpengaruh terhadap produksi kacang tanah. Yang selanjutnya itu kita ke RAKF. Kita lihat data itu tuh sama RAKF itu, tapi bedanya kita nanti pakainya RAKF dosis pupuknya, faktornya tuh pakainya velator. Kita coba kopas dari sini. Kita ganti RAKF, kemudian ini kita ganti ya, ini RAKF, itu dosis pupuk, S faktornya itu kita hapus, RAKF dosis pupuk, kemudian RAKF ya, ini dolar velator as faktor, ganti lagi RAKF dolar velator, kemudian ini itu digantinya RAKF enter dulu semuanya di blok, kemudian di run. Ini datanya sudah masuk, kemudian kita ke uji ANOVA dan lanjut. Nah kalau RAKF itu menggunakan FRPD, kita coba cari ya, FRPD kita coba cari di sini deh, FRPD itu fake. Nah ini kan ketemu, kita kopas.
datanya pakai RAKF sama ya, ini tadi di 0,4. kemudian replication authornya itu pakai yang ulangan, itu ulangan dimasukkan di sini, berarti koma RAKF dolar ulangan kita masukkan. Faktor A itu RAKF ulangannya itu dosis ulangan, faktornya dosis RAKF dolar lagi, oh ya RAKF dolar velator, kemudian multiple ininya itu 1. Nah, kita coba copy, kita ganti 5, kita copy lagi biar nggak error, kita ganti 6, kita copy lagi, kita ganti 7, terus kita run. Dah, untung nggak error. Nah, ini nanti keluar hasilnya sama ini kan bentar, oh ya ini kan datanya. Yang pertama itu pH, itu P value nya itu 0,27 mendekati 1, artinya itu normal, bisa dilanjutkan. Bisa lanjut, kemudian sebentar, oh iya ini tuh tidak menunjukkan signifikan atau not signifikan, jadi tidak bisa dilanjut. Karena tidak bisa dilanjut, kita ke nah kalau tidak bisa dilanjut tuh kayak dikasih pupuk tuh sama aja, ini dikasih pupuk maupun kelater tuh hasilnya tuh tetap sama, karena untuk angkanya ini ternyata tidak normal, tidak bisa dilanjutkan. Kemudian ke bahan organik itu signifikan ya, ini ada tanda bintangnya 3, sangat signifikan. Value nya ini normal. Oh, kalau normal tuh ada tulisan normative assumption is not wrong. Kalau yang di pH ini sama ya, oh iya sama. Nah, bentar, oh iya. Nah, untuk untuk GO sendiri terhadap kelater itu P1 dengan P0 kan tadi tidak dikasih tanpa kelater, dengan kelater isolat bakteri itu berbeda nyata. Tapi kalau P0 dengan P1 dengan P2 itu tidak berbeda nyata, jadi itu hasil terbaiknya itu ada di P1. Untuk dosis yang optimal itu P1 itu kalau tidak salah itu 2 gram, oh iya salah, ya tanpa kelater ya, dengan isolat bakteri. Kemudian dilanjut itu terhadap K itu ke kelater. Kalau ini kan dosis pupuk, berarti itu pakai yang dengan bahan organik.
Kemudian kelator yang mempengaruhi BO itu pada hasil K1 dengan K0, dimana karena K1 itu dengan isolat bakteri, kemudian dibandingkan dengan tanpa kelator itu menunjukkan hasil yang beda nyata. Sedangkan kalau dengan isolat bakteri dibandingkan dengan pupuk, itu hasilnya itu tidak beda nyata. Jadi yang optimal itu dengan isolat bakteri. Jadi dosis jenis kelator isolat bakteri itu memberikan pengaruh yang optimal terhadap bahan organik di dalam tanah. Kemudian selanjutnya itu ada KTK di sini tuh signifikannya itu sedikit ya, tapi ini termasuk signifikan. Kemudian P value nya ini untuk pengaruh pupuknya itu optimal pada P0 dengan P2 atau P2, karena P0 yang tanpa pupuk dengan dipupuk organik dan ditambah anorganik itu menghasilkan beda nyata. Tapi kalau yang dipupuk dengan pupuk anorganik dibandingkan dengan P2 yang dipupuk dengan anorganik dan organik itu tidak menghasilkan beda nyata atau tidak berbeda nyata. Kemudian terhadap kelator itu terbaiknya itu optimal pada K2, karena K0 itu hasilnya segini. Kemudian kalau K2 itu dengan pupuk kompos itu menghasilkan hasil yang beda nyata. Jadi K2 itu secara optimal mempengaruhi KTK dalam tanah, atau pupuk kompos itu mempengaruhi kelator pupuk kompos itu mempengaruhi KTK dalam tanah. Kemudian udah semuanya KTK BO. Bentar, ini yang tinggi ini belum keren ya. Terhadap tinggi tanaman itu belum ada, artinya ada yang error. Eskalator aspek, kita coba tulis ulang di bawah sini. FR BD to fact Kiating RAKF 0,7. Kemudian selanjutnya itu RAKF simbol dolar ulangan, RAKF simbol dolar dosis pupuk, RAKF simbol dolar kelator, kemudian 1. Set enter. Kita coba run. Yang ini kita coba run, apakah bisa? Oh iya, bisa, alhamdulillah. Nah, yang tinggi tanaman itu ya tidak signifikan. Kombinasi kedua faktor itu tidak menghasilkan signifikasi atau not signifikan, sehingga tidak dapat dilakukan uji lanjut. Kemudian kita cari korelasinya, bintang pagar korelasi kita, karena tadi ini korelasinya analisis RALF, kita sini nulisnya analisis RAKF. Gimana tadi correlation? Oke. Correlation RAKF
ini 47 oh ya, koma metode ya, keluar metode. Kita kasih petik Pearson, yang kecil aja, Pearson. Kemudian kita tulis analisis RAKF, enter, kita run. Tada. Nah, pada korelasi ini sebentar, RAKF, oh ya salah, RAKF KF, kita coba run ulang. Nah untuk korelasi sendiri itu bahan organik memberikan pengaruh terhadap ini KTK dalam tanah. Begitu juga sebaliknya, di mana KTK di dalam tanah itu sangat mempengaruhi sangat dipengaruhi oleh bahan organik di dalam tanah.